Oke, selamat datang kembali di channel Junordam, masih dengan saya Sofyan Setiawan sebagai pemateri. Kita akan melanjutkan untuk tutorial Unity 3D. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan penggunaan kamera dan multi kamera. Yang pertama kita buka dulu untuk project yang pernah kita buat, yaitu belajar 1. Di sini saya sudah menambahkan banyak karakter seperti halnya untuk karakter pohon untuk terrain, kemudian rumput dan karakter orang ketiga atau third person controller seperti ini. Jadi contohnya seperti ini. Tapi kali ini saya tidak membahas ketiga-tiganya, tapi kita akan lebih membahas tentang kamera fungsinya. Jadi kamera itu adalah salah satu komponen utama di Unity, dan fungsinya adalah untuk menampilkan apa saja yang terjadi kepada game object maupun kejadian apa saja yang ada di scene maupun stage. Jadi kamera akan merekam apa saja yang terjadi lalu akan ditampilkan ke user. Setiap project minimal harus mempunyai satu kamera sebagai view, karena kalau misalkan kita tidak punya kamera sama sekali, misalkan seperti di sini saya ada kamera, misalkan main kamera ini saya nonaktifkan, atau di sini saya nonaktifkan, kemudian kamera sini saya nonaktifkan, maka tidak ada tampilan. Kalau misalkan kita di game, maka tidak ada kamera yang merender. Jadi kita harus mempunyai minimal satu kamera yang aktif. Oke, jadi seperti ini. Atau yang main kamera ini kita aktifkan juga. Jadi ada tampilan dari kamera. Kamera juga menjadi salah satu komponen dari game object. Jadi kita bisa membuat misalkan custom game object, membuat kosong, empty, kemudian kita bisa menambahi kamera dan fungsi-fungsi komponen lainnya. Tapi kalau misalkan kita ingin membuat kamera, kita bisa create kamera. Jadi tidak usah membuat game object kosong. Dan seperti halnya game object lain, kita bisa melakukan transformasi, mengubah ukuran, kemudian scale dan rotasi. Jadi view kamera bisa kita ubah-ubah ke kanan, ke kiri, dan sebagainya. Contoh kalau misalkan ini saya ubah untuk view dari kamera ke kanan, kemudian ke kiri, lalu kemudian ke atas bawah. Oke, seperti ini. Oke, contohnya di sini saya meletakkan kamera di belakang player. Jadi fungsi dari kamera itu kita bisa menjadikan dia sebagai view dari first person maupun sebagai third person. Kalau sifatnya first person, kita bisa meletakkan kamera itu sebagai penglihatan dari player utama. Jadi contohnya, kalau misalkan kita letakkan kamera ke dalam kepala player, oke, misalkan di sini, oke, agak mundur. Jadi ini kita tempatkan dulu untuk player. Jadi teman-teman bisa geser, kemudian tarik atas depan. Kita pilih saja untuk bodinya. Oke, di sini lalu kemudian kita pilih kamera, lalu kemudian kita tarik ke depan. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita taruh di bawah seperti ini. Oke, apakah sudah cukup? Kalau misalkan kita tarik lagi, sudah berada di belakang kepala. Sepertinya masih belum. Ini kayaknya kita perlu sesuaikan lagi. Kita lihat di perspektif atas. Kita lihat. Oke, kayaknya ini agak maju dikit. Oke, kita kembali lagi. Oke, misalkan seperti ini saja, lalu kemudian kita play. Nah, ketika kita play, kita akan melihat kamera itu sebagai view dari player. Jadi kalau misalkan kita berjalan seperti ini, maka dia akan jadi view dari player atau mata dari player itu. Oke, misalkan kita bisa keliling seperti ini. Oke.
Oke, cukup. Kita bisa stop. Nah, itu untuk perspektif dari first person. Kalau misalkan third person, kita bisa geser misalkan ini ke belakang. Oke, misalkan ini saya coba untuk lihat di sini. Oke, kita putar, lalu kemudian kita akan arahkan ini ke belakang untuk kameranya. Oke, ke belakang sini sampai terlihat playernya. Oke, mungkin agak ke belakang lagi. Oke, mungkin cukup. Lalu kemudian kita play. Maka kita bisa lihat kamera itu berada di belakang player. Jadi dia sebagai view dari third person. Jadi sebagai orang ketiganya. Kalau misalkan kita jalankan playernya, kita lari seolah-olah ini adalah kita sebagai pengikut dari player ini. Nah, ini biasa digunakan kalau untuk game adventure dan sebagainya. Oke, seperti ini. Nah, itu dari perspektif dari third person. Jadi fungsi kamera seperti itu. Jadi view untuk player itu kita bisa ubah untuk kamera, posisi kamera itu sebagai perspektif dari first person atau third person. Nah, contoh di sini karena kamera akan mengikuti player, maka kita masukkan kamera itu ke dalam third person dari player. Tapi kalau misalkan kita membuat game seperti hanya rollerball, maka kita bisa pisahkan kamera itu di luar dari player. Oke, seperti ini. Kemudian nanti ada script agar nanti kamera itu tidak atau selalu mengikuti pergerakan dari player. Oke, kita letakkan lagi ke dalamnya. Jadi sifat kamera itu adalah merender setiap kejadian apa saja atau view apa saja yang terjadi di depan kamera tersebut. Dan kita bisa melihat di sini kalau misalkan kita ada sebuah kamera, maka akan ada seperti halnya garis yang membentuk seperti piramida ini. Oke, kita lihat garis putih seperti ini dan bentuknya seperti piramida. Ini menunjukkan view atau jangkauan yang bisa dijangkau oleh kamera. Jadi kamera bisa melihat jangkauan misalkan lebarnya seperti ini. Oke. Dan ini bisa kita atur dengan cara menselect kamera tersebut, lalu kemudian kita bisa pilih di komponen kamera untuk properti dari field of view. Kita bisa geser nilainya itu ke sini mengecil. Kalau semakin kecil, maka kita akan lihat ini semakin zoom. Kalau misalkan kita geser ke sini, maka semakin naik, maka terlihat itu seperti zoom out. Jadi seperti ini, kalau misalkan seperti ini, itu zoom in, kalau tambahkan seperti zoom out. Dan ini kita bisa lihat jangkauan. Ketika garis ini kita bisa lihat kalau misalkan kita geser ke kiri, maka jangkauannya akan semakin mengecil, tapi kita bisa melihat objek menjadi lebih dekat. Nah, kalau misalkan kita geser ke kanan, nilainya semakin besar, maka jangkauannya itu semakin luas, tapi jarak objek akan semakin jauh. Oke, seperti ini. Kita juga bisa menarik garis ini kalau misalkan kita ingin zoom atau zoom out, zoom in, kita bisa menarik garis ini. Nah, kali ini kita akan coba untuk melihat perspektif kamera. Jadi di sini ada di atasnya field of view, kita bisa lihat properti dari projection. Dan di sini ada dua pilihan. Ada perspektif dan ada ortografik. Perspektif digunakan sebagai proyeksi kamera terhadap dunia nyata. Jadi kalau misalkan seperti ini, 3 dimensi seperti ini, kita seolah-olah ada di dunia nyata. Kalau misalkan kita pilih ortografik, maka dia akan seperti apa ya?
seperti bentuk dari dua dimensi, dan dia tidak punya kalau misalkan seperti ini, kita akan melihat kalau misalkan objek jauh ini semakin jauh maka akan semakin kecil. Kalau misalkan ortografik nanti jauh dekat itu tingginya akan sama kalau misalkan diinisiasi itu. Kalau misalkan kita lihat ini adalah perspektif. Kalau misalkan kita ganti menjadi ortografik, maka kita lihat jadi bentuk dari view kamera tadi, kita bisa lihat kalau perspektif dia akan berbentuk seperti piramida seperti ini. Kalau misalkan kita lihat ortografik, maka kita lihat dia akan seperti kubus. Oke, seperti ini. Jadi jarak dari benda jauh dan dekat itu akan sama, dan kita bisa melihat perspektif game dua dimensi. Jadi game dua dimensi itu menggunakan perspektif dari ortografik seperti ini. Kita bisa lihat kalau misalkan kita play. Oke, kita play, kalau kita jalan terus, kita tidak akan menemukan apa ya namanya, jarak mendekat atau menjauh seperti ini. Oke, hanya terlihat nanti mungkin objeknya akan menghilang atau apa gitu. Jadi ini perspektif dari dua dimensi. Jadi bukan seperti terjadi di dunia nyata. Oke, kita stop lagi. Coba kalau misalkan ini saya ataskan untuk kamera dengan projection, yaitu ortografi, kita ataskan. Oke, sampai segini, lalu kemudian kita akan coba untuk rotate. Oke, kita akan coba untuk pilih untuk view atas Y ini. Kita geser untuk menemukan kameranya. Oke, di sini. Lalu kemudian ini akan saya ganti menjadi rotasi, dan kemudian saya akan geser ini ke bawah, atau kita lihat seperti ini. Oke, kayaknya cukup. Lalu kemudian kita akan play. Oke, jadi kalau kita play, kita bisa lihat di sini objek itu seolah-olah view-nya itu seperti dua dimensi, padahal ini tiga dimensi. Oke, kita stop dulu. Oke, misalkan kita kembalikan lagi untuk projection itu jadi perspektif lagi. Lalu kemudian kita balik lagi untuk view biasa. Lalu kemudian kita turunkan lagi kameranya. Oke, maaf, ada ini sepertinya masih ada sedikit efek rotasi. Oke, kita kembalikan lagi untuk rotasinya tadi. Oke, seperti ini saja. Lalu kemudian kita turunkan. Oke, sampai playernya kelihatan. Dan kita agak geser ke belakang. Oke, maaf. Kita balik lagi di Y seperti ini, kita geser ke belakang. Oke, kita lihat di sini ada dua kamera, kemudian kita akan coba untuk lihat perbedaannya nanti. Kita balik lagi ke view datar. Oke, maaf, ini view bawah. Oke. Jadi untuk properti dari projection untuk perspektif ini seperti kita ulangi lagi, untuk proyeksi perspektif ini maka dia akan seperti di dunia nyata dan nanti akan berbentuk piramida. Kalau misalkan ortografik ini proyeksi kameranya itu akan jadi kubus. Jadi tidak tahu besar kecil benda berdasarkan jarak. Oke, misalkan untuk kamera yang ini akan saya nonaktifkan dulu, lalu kemudian kita akan ke game. Oke, di sini kita bisa lihat nanti untuk perspektif di sini ada yang namanya perspektif ortografik. Jadi kalau misalkan kita klik di sini,
Nah, ini akan jadi seperti halnya tadi proyeksi ortografik dari kamera. Oke, seperti ini. Nah, ini cara untuk melihat dari sisi dua dimensi. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari setiap properti ini. Jadi untuk clear flag ini digunakan untuk menampilkan apa saja yang ada di ruang kosong. Contoh di sini kita bisa melihat untuk ruang kosong ini adalah seperti halnya di luar dari terrain ini atau di atas seperti ini ada langit. Kita bisa lihat di sini adalah clear flag-nya itu adalah skybox. Ketika kita pilih skybox, maka kita akan dapatkan view dari langit. Jadi bagian yang kosong ini akan jadi bentuk seperti langit. Kalau misalkan kita pilih yang lainnya, misalkan solid color, maka kita akan lihat untuk solid color itu. Oke, saya tadi lupa. Soalnya tadi saya pilih kamera ini saya nonaktifkan, jadi tidak ada efek. Dan ini untuk kamera sekunder. Kita akan pilih untuk main kamera. Kita akan lihat untuk skybox di sini, maka akan menampilkan untuk langit. Kalau misalkan untuk solid color, maka dia akan menampilkan warna solid seperti ini. Kita akan lihat di game, view dari game, kita akan lihat di sini saja. Di sini kita lihat untuk warna dari background itu akan jadi hijau. Kalau misalkan kita pilih untuk background lainnya, kita bisa lihat di sini warnanya menjadi merah seperti ini. Oke, coba untuk kamera ini kita nonaktifkan lagi, kita akan lihat di game. Nah, jadi akan seperti ini. Kalau misalkan kita pilih untuk kamera yang main, kita pilih untuk yang kuning, maka langitnya juga akan jadi kuning. Jadi bagian yang kosong ini, space yang kosong ini akan kita gunakan untuk clear flag seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya ada deep only. Deep only ini untuk bagian untuk multi kamera, digunakan untuk multi kamera dan untuk saat ini kita tidak bahas, mungkin untuk selanjutnya. Kemudian untuk down clear ini digunakan untuk baluran efek. Tapi karena kita tidak menggunakan baluran efek, maka tetap jadi hitam seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke clear skybox. Kemudian untuk properti dari cooling mask, ini digunakan untuk merender atau view apa saja yang ada objeknya. Misalkan di sini untuk mix, di sini kita bisa melihat game objek apa saja yang menjadi atau tergolong dari layer default, kemudian transparent, kemudian ignore ray case, kemudian water dan sebagainya. Jadi misalkan kita membuat misalkan buat layer untuk enemy, kita bisa gunakan cooling mask, misalkan kita hanya pilih untuk enemy saja. Contoh kalau misalkan di sini saya akan coba untuk nothing, maka tidak ada tampilan sama sekali. Jadi hanya terlihat langit atau bagian kosong. Jadi karena cooling mask-nya itu kita pilih nothing. Kalau misalkan kita pilih everything, maka kita bisa melihat semuanya. Jadi ini tergantung dari layer. Kalau misalkan kita pilih layer untuk enemy, kemudian kita pilih untuk untuk cooling mask-nya itu kita pilih enemy, maka kita hanya bisa melihat musuh saja. Jadi tidak bisa melihat pohon, kemudian tidak bisa melihat batu dan sebagainya. Kemudian saya akan mencontohkan penggunaan multi kamera, dan ini tadi saya nonaktifkan ya. Ini saya aktifkan lagi. Oke, di sini. Kemudian kita kembali lagi ke game. Di sini saya sudah menyiapkan yang namanya script, yaitu kamera controller. Kita akan buka.
edit script. Oke, ini adalah program sederhana untuk melakukan perpindahan kamera dari kamera satu ke kamera lain. Contoh di sini ada dua kamera, yaitu main kamera. Main kamera seperti halnya kita melihat objek secara seperti ini, langsung seperti ini. Kemudian untuk yang kamera ini kita melihat objek atau player itu dari atas dan bersifat ortografik. Jadi kita bisa melihatnya seperti ini. Nah, jadi seperti dua dimensi. Kalau misalkan untuk kamera ini, nanti kita bisa melihat ke depan, jadi third view. Kemudian kita akan coba untuk menjelaskan. Yang pertama adalah dua kamera ini kita inisiasi ke dalam script yang ada di third person controller, yaitu kamera. Jadi kita ketikkan untuk public kamera. Jadi ini nanti akan ada item untuk memilih objek. Kita bisa drag ke sini nanti. Lalu kemudian ada yang namanya void start, digunakan untuk inisiasi awal. Jadi kalau misalkan void start, kamera 2 ini enabled false. Jadi kamera 2 tidak aktif. Kemudian kamera 1 aktif. Jadi kamera 1 ini adalah main kamera ini. Lalu kemudian di sini ada void update, digunakan untuk update per frame. Dan di sini jika input dirilis itu adalah O, maka kamera 1 aktif ini maksudnya adalah dia akan menjalankan fungsi dari ini, kamera aktif. Kalau misalkan kita tekan tombol P, maka kamera 2 yang aktif. Jadi kamera 1 aktif ini adalah kamera 2 akan false, tidak aktif, kamera 1 akan aktif. Kalau misalkan kamera 2 aktif ini, maka kamera 2 akan enable true, aktif, kamera 1 akan non-aktif. Oke, kita bisa lihat di sini. Kalau misalkan setelah kita sudah mengetikkan script, kita bisa drag, kita pilih untuk kamera 1 dan kamera 2. Jadi kita bisa langsung drag. Misalkan main kamera ini akan saya drag ke kamera 1. Kemudian kamera ini akan saya drag ke kamera 2. Oke, seperti ini. Kemudian jika kita ingin play, oke, kita bisa jalan-jalan di sini. Kemudian untuk berpindah kamera, kita bisa tekan tombol di keyboard O atau P. Maka kita bisa berganti-ganti kamera. Misalkan O untuk kamera 1 dan P kamera 2. Oke, kita misalkan untuk lari-lari di sini. Dan yang kamera 2 ini jangan lupa itu adalah ortografik. Dan kamera 1 ini adalah perspektif. Oke, seperti ini. Jadi ini untuk 3 dimensi. Yang ini untuk versi view dari 2 dimensi. Oke, itu tadi untuk tutorial dari kamera. Bisa kalian ikuti dan kalian coba sendiri untuk penggunaan multi kamera. Jangan lupa untuk lihat tutorial lainnya untuk Unity yang sudah saya upload. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev. Oke, sekian dan terima kasih.